Ekspektasi Anda terhadap respon dari Bank Indonesia untuk suku bunga acuan setelah The Fed juga diprediksi akan hawkish di pekan ini, seperti apa? Ya, betul Pak Neke, memang kita memprediksikan bahwa kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga mungkin di akhir bulan ini dan juga akan mungkin kemungkinan besar akan diikuti oleh Bank Indonesia. Kami melihat bahwa hingga akhir tahun memang masih ada tekanan terhadap potensi kenaikan suku bunga baik di secara global maupun di Indonesia. Akan tapi kami dari BRI Finance kami tetap adalah melakukan diversifikasi untuk dari sisi pendanaan untuk menjaga bahwa dari sisi likuiditas dari BRI Finance akan tetap terjaga dengan baik. Baik, artinya BRI Finance tidak menganggap kalau kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia ini juga akan menjadi ancaman untuk permintaan pembiayaan di BRI Finance. Kami melihat bahwa ancaman pembiayaan itu mungkin tidak akan benar-benar memberikan dampak yang signifikan itu dalam hal bahwa memang kenaikan suku bunga ini pasti akan berdampak bahwa ada adjustment terhadap suku bunga pembiayaan kepada nanti para nasabah. Tapi yang paling penting adalah bukan dari sisi adjustmentnya, tapi adalah kami BRI Finance maka melakukan risk based pricing yang baik kepada para nasabah dan juga akan didukung oleh diversifikasi funding kami yang memang dari sisi strategi sudah kami tentukan dan kami ekspektasikan dari awal tahun adanya potensi kenaikan suku bunga yang akan terjadi di semester kedua 2022 ini, Pak Neke. Baik, Pak Willy, kalau kita lihat saat ini juga sebenarnya ini kan sudah banyak perubahan begitu terkait dengan kenaikan harga BBM, terus Bank Indonesia juga kemarin sudah sempat menaikkan suku bunga acuannya. Dan apakah ini juga sudah terlihat pada permintaan pembiayaan di BRI Finance sejauh ini hingga bulan September? Sampai saat ini itu kami belum melihat bahwa ada penurunan dari sisi pembiayaan baru di BRI Finance. Hingga dengan pertengahan kuartal ketiga tahun ini, kami telah mampu menyalurkan pembiayaan baru sebesar 3,7 triliun atau tumbuh sebesar 37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nanti kami mengekspektasikan bahwa adalah nanti sampai dengan akhir tahun 2022 BRI Finance mampu melakukan new booking melampaui sebesar 5 triliun rupiah. Terutama adalah kami dengan adanya dukungan penuh dari perusahaan induk kami, Bank BRI, kami tetap akan bertumbuh besar berkelanjutan di sampai akhir tahun maupun di tahun depan, Pak Neke. Kami juga melihat bahwa penjualan kendaraan maupun permintaan pembiayaan kendaraan masih tetap akan kuat di kuartal keempat di 2022. Walaupun memang kita melihat bahwa itu tidak akan seagresif dibandingkan dengan kota-kota sebelumnya. Seiring dengan adanya kenaikan BBM, potensi kenaikan tambahan inflasi, maupun yang satu hal lagi adalah masa relaksasi PPNBM kendaraan motor juga akan berakhir di September ini. Gitu. Tapi memang adalah satu hal yang membuat kami optimis pencapaian target adalah optimisme dari Gaikindo yang memproyeksikan penjualan kendaraan hingga tahun 2022 ini akan mencapai sebesar kurang lebih 900.000 unit dan posisi Agustus penjualan kendaraan sudah mencapai sebesar 650.000 unit ya, atau sebesar kurang lebih 73%. Baik, Pak Willy, tadi Anda sampaikan 37% ini angka yang luar biasa pertumbuhannya. Dan kalau kita kaitkan juga dengan seperti apa konsentrasi pemerintah atau fokus pemerintah juga untuk mulai berganti atau transisi dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik, apakah ini juga sudah terlihat kontribusinya di angka 37% yang Bapak sampaikan tersebut? Ya, memang yang seperti tahu bahwa memang kontribusi maupun portofolio pembiayaan kendaraan listrik yang ada di BRI Finance kami saat ini masih sangat kecil. Itu masih kurang dari 1% dari total portofolio pembiayaan. Tapi kalau kita melihat dari sisi pertumbuhan, ini adalah cukup agresif. Di mana di BRI Finance di tahun 2022 ini sampai dengan bulan Agustus, kami total pembiayaan untuk kendaraan listrik sudah tumbuh di atas 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang kami yakin adalah bahwa di sisi penjualan kendaraan listrik itu sendiri di Indonesia itu sampai dengan bulan Juli pun sudah mencapai lebih dari 4.800 unit
Ini lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan total tahun 2021 sebesar 3.200 unit. Dan belum lagi selama pameran di Gias di bulan Agustus kemarin, itu ada penjualan sebesar 1.200 unit lebih. Angka ini menunjukkan bahwa kendaraan listrik memang memiliki prospek permintaan yang akan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang. Hal ini juga memang merupakan peluang bagi kami di BRI Finance adalah untuk terus meningkatkan dan mendukung adanya pembiayaan kendaraan listrik ke depannya.